silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Dengan Kak Lita ya? Iya, Kak Lita ini tadi habis dari mana? habis kampus, kampus. Oh, habis dari kampus. Kak Lita ini PP atau ngekos? PP Oh, PP. Rumahnya di mana? di Singosari. Oh, jauh ya? 30 menitan ya? Iya. Ini tadi Kak Lita kesini kehujanan. Makasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya. Iya. Kak Lita biasanya akhir ini sibuknya apa? Organisasi juga mungkin? Enggak sih, cuman kuliah aja. Oh, cuma kuliah aja. Kak Lita ini jurusan kimia ya? Berarti Kak Lita kesibukannya mungkin melapor-lapor Iya, ya? betul. Oke. Kak Lita ikut UKM mungkin atau PKM? Enggak juga. Berarti Kak Lita ini kupu-kupu. Iya, betul. Oke, Kak Lita sebelumnya sudah pernah ikut konseling? Enggak. Jadi ini pertama kali ya? Iya. Baik, saya izin memperkenalkan diri ya Kak Lita. Iya. Saya Amalia Zen, Kak Lita bisa panggil saya Zen. Kak, Mbak, Ibu senyamannya Kak Lita aja. Iya. Oke, jadi pada sesi konseling kali ini saya akan menjadi konselor yang akan membantu Kak Lita untuk mungkin mengenali perasaan Kak Lita atau mungkin menemukan jawaban nih dari Kak Lita yang bingung akhir-akhir ini ada hal yang mengganggu. Lalu Kak Lita di sini bebas ingin bercerita apa saja tanpa takut nanti ini rahasianya akan dibocorkan atau mungkin Kak Lita takut untuk dihakimi. Ya. Jadi Kak Lita di sini tidak perlu takut apapun, Kak Lita bebas untuk menceritakan semuanya. Dan sesi konseling ini akan berjalan selama 20 menit ke depan. Selama 20 menit ke depan kita akan membantu Kak Lita semaksimal mungkin. Bisa dipahami? Iya. Apa Kak Lita sudah siap? Siap. Sudah nyaman Pak duduknya atau mungkin ingin coba kursi yang lain? Enggak, dan Mungkin bisa diceritakan hal-hal yang mungkin mengganggu Kak Lita akhir-akhir ini. Pacar saya sih, Kak. Oh, Kak Lita punya pacar? Iya. Kenapa Kak dengan pacarnya? Gimana ya ceritanya? Kan awal-awal saya kenal itu kan dia kelihatannya kayak gak ada masalah gitu kan, hubungannya lancar, baik. Tapi semakin lama hubungannya dia kayak kelihatan gitu loh Kak, semakin egoisnya kelihatan, egois banget. Sampai saya gak bisa gak bisa nurutin kemauan saya sendiri gitu. Jadi selalu nurutin kemauannya gitu. Oke, kalau boleh tahu Kak Lita ini sudah berapa lama? 9 bulan sih. 9 bulan. Kak Lita merasa kekasih Kak Lita ini berbeda ketika sekitar bulan berapa? Sekitar bulan kelima. Bulan kelima. Iya. Jadi setelah bulan kelima itu Kak Lita merasa kalau egonya si cowok Kak Lita ini udah kelihatan nih. Iya, tinggi banget. Nah, dari kelihatan egonya itu Kak Lita tidak bisa menuruti keinginan Kak Lita sendiri ya. Iya. Jadi Kak Lita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menuruti egonya cowok Kak Lita, seperti itu? Iya, betul. Oke, dari situ, dari Kak Lita menuruti ego cowok Kak Lita, apa yang Kak Lita rasakan? Awalnya saya kayak belum sadar gitu loh kalau saya nurutin egonya dia terus. Sedangkan ego saya sendiri itu nggak terpuaskan gitu loh. Nah, yang saya rasain kayak saya itu capek. Saya ngerasa capek itu pas bulan ke berapa ya? Ke-7 akhir kalau nggak salah. Bulan ke-7 akhir. Nah, itu saya kayak ngerasa capek kok aku nggak pernah ngutarain apa sih yang aku pengen gitu. Kayak aku selalu selalu nurutin kemauan dia terus, kok dia tapi nggak pernah nurutin apa sih yang aku mau gitu Kak. Oke, saya bisa memahami perasaan Kak Lita ya, karena Kak Lita selalu menuruti nih egonya si laki-laki ini. Jadi Kak Lita nggak pernah kayak ngerasa kok aku nggak divalidasi sih perasaanku, seperti itu. Oke, ketika Kak Lita merasa capek nih, apa yang Kak Lita lakukan ke cowok Kak Lita?
menolak sih, tapi kadang masih nggak bisa. Oke, jadi Kak Lita ini sudah mencoba untuk menolak, tapi Iya. terkadang juga tidak bisa. Iya. Jadi Kak Lita ini seberapa sering Kak Lita menolak atau mungkin lebih sering tidak bisa? Lebih sering tidak bisa. Lebih sering tidak bisa. Iya. Mungkin bisa diceritakan kembali contoh-contoh yang Kak Lita itu tidak bisa nih ketika menolak untuk menuruti egonya dia. Kayak apa ya, kan dulu dia bukan dulu, kayak kemarin-kemarin dia pernah ngajak saya kayak main. Kan rutinitas saya kalau keluar tuh biasanya kan kayak main BL gitu kan. Nah itu kan kemarin akhir-akhir ini kan hujan. Nah itu dia kayak ayo ikut aku BL-an gitu kan. Nah sedangkan di sini kan hujan kan, gak bisa, kayak capek banget. Masalahnya itu apa ya, yang lebih sering jemput itu aku, bukan dia. Nah itu kan aku jadi kayak ngerasa capek gitu loh, apalagi kena hujan juga. Nah suatu saat aku pernah nolak kayak nggak dulu deh, kayak gitulah pokok intinya. Terus dia itu kayak langsung marah gitu loh, langsung marah, kayak nge-repost apapun yang sedih-sedih kayak di TikTok itu, postingan ulang. Nah kayak gitu, sama kayak pernah dulu ngejelekin aku juga gitu. Oke, jadi Kak Lita ini selama ini nurutin kan ya kayak ke BL tadi meskipun hujan-hujan. Saya boleh tanya rumah cowoknya ini di mana ya Kak? Di Pakis. BL-nya di mana? Di Suhan. Jadi Kak Lita rela muter ini. Iya. Tidak pernah itu apa kumpul apa ya kayak berangkat sendiri-sendiri lalu kumpul di tempatnya? Pernah tapi jarang sih. Cowoknya nggak pernah itu dulu apa jemput Kak Lita? Pernah juga, tapi gimana ya, kalau jemput sama apa namanya, sama ketemuan tuh 50-50, tapi lebih banyak aku yang jemput gitu. Itu Kak Lita dari Kak Lita sendiri atau mungkin laki-laki Kak Lita yang ingin nih untuk dijemput? Ingin. Oke, jadi Kak Lita ini menurut ego dari segi apapun ya kayak dari effort semua untuk menjemput sampai kondisi hujan pun Kak Lita terjang seperti itu. Jadi Kak Lita sudah mencoba untuk menolak namun responnya sangat buruk ya. Iya. Dari dia repost yang buruk-buruk dan juga pernah menjelekan Kak Lita juga. Iya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana cowok Kak Lita ketika menjelekan Kak Lita? Kayak ngatain, kayak gimana ya, dia ngatain aku yang aku sendiri nggak pernah ngelakuin itu loh kan. Bahkan kalaupun ngejelekin aku itu kayak dia cerita ke orang lain tentang dirinya sendiri, tapi perannya itu aku gitu, paham nggak? Oh iya, jadi saya paham Kak Lita ini mendapat perkataan buruk dari cowok Kak Lita itu membalikkan fakta ya Iya, Kak. betul. Jadi kayak mungkin tadi yang Kak Lita yang menjemput, jadi dia bilangnya dia yang menjemput Kak Lita hujan-hujan seperti itu. Iya. Ketika Kak Lita mengetahui itu semua, apa yang Kak Lita rasakan? Kayak sakit hati, sama kayak mikir kok aku udah se-effort ini kok diginiin sih, kayak gitu. Saya sangat memahami perasaan Kak Lita ya, pasti sangat sakit hati nih karena kita udah ngelakuin semua, kita nurutin egonya dia juga, tapi ternyata perlakuan dia justru sangat tertolak belakang ya dengan ekspektasi kita dan apa yang kita lakukan. Oke, dari perlakuan tadi mungkin sangat terdampak ya dengan hari-hari Kak Lita. Iya. Mungkin bisa diceritakan apa yang dampak dari perilaku cowoknya Kak Lita tadi? Kayak apa ya, dampaknya itu buat saya, kayak saya bingung bagi apa ya namanya, bagi waktu. Soalnya kan
kan sebelum kalau mau ketemuan kan pasti kita harus siap-siap gitu kan. Aku kan siap-siapnya lama, biasa cewek gitu kan. Nah sedangkan dia orang itu kayak apa, kayak suruh cepet gitu loh. Nah sedangkan aku nggak bisa cepet, soalnya emang aku harus siap-siap lama gitu, sama bingung juga. Oke, jadi Kak Rita ini bingung ya karena dia juga memburu-buru, dia juga yang meminta Iya untuk Kak Rita melakukan semuanya. Oke, dari semua perilakunya Kak Rita tadi kan mengatakan Kak Rita itu capek. Kak Rita pernah nggak sebelumnya mengatakan perasaan yang Kak Rita rasakan setelah dia lakukan itu semua? Pernah sih, iya pernah. Lalu respon cowok Kak Rita bagaimana? Bukan ngevalidasi tapi kayak dia ikutan tersakiti gitu sih. Jadi cowok Kak Rita ini ketika mendengar Kak Rita mengungkapkan perasaannya bukan validasi ya, malah justru dia mengatakan aku juga sakit. Iya, iya gitu. Jadi di sini Kak Rita sangat tidak mendapatkan validasi apapun ya. Iya. Cowok Kak Rita. Oke, ketika Kak Rita tadi tidak mendapatkan validasi ya dari effort Kak Rita maupun perasaan Kak Rita yang Kak Rita katakan, Kak Rita melakukan apa untuk diri sendiri? Pernah terpikir tuh tapi masih belum bisa terlakukan gitu kan. Mungkin bisa dikatakan apa yang Kak Rita pikirkan? Kayak nolak, terus lebih mentingin diri sendiri, terus apa ya, kayak apa, kayak lebih fokus ke diri sendiri gitu lah Kak, daripada orang lain gitu sih. Jadi Kak Rita ini mempunyai keinginan ya untuk mementingkan diri sendiri, tidak nurutin egonya orang lain terlebih dahulu. Namun tadi juga Kak Rita bercerita ya ketika Kak Rita sudah merealisasikan nih, Kak Rita menolak untuk menuruti egonya dia, tapi dia justru memberikan perilaku yang buruk gitu Kak Rita. Iya. Nah ketika tadi Kak Rita kan sudah berkeinginan lalu mendapatkan realita yang seperti itu, apakah Kak Rita apa ya, kayak ingin lebih mendahulukan yang mana ketika mendapatkan realita tersebut? Apakah keinginan Kak Rita ataukah mungkin Kak Rita lebih justru memikirkan kalau mungkin kayaknya memang aku harus nurutin dia? Ini lebih ke fokus ke diriku sendiri tanpa mikirin perasaan orang lain, soalnya perasaan aku pun juga penting gitu. Oke, jadi Kak Rita di sini sudah menyadari ya kalau aku nih butuh aku. Iya. Oke, jadi Kak Rita ini sedang merindukan diri sendiri, namun Kak Rita juga sudah menemukan jalan nih kalau Kak Rita sudah berusaha untuk menemui dirinya sendiri. Iya. Lalu ketika Kak Rita tadi sudah mementingkan diri Kak Rita sendiri, Kak Rita berarti sudah tidak apa-apa dengan respon laki-laki Kak Rita mungkin ketika responnya tidak baik. Iya. Kak Rita sudah tidak capek dan mungkin tidak sakit hati. Capek sih dan sakit hati juga. Dari rasa capek itu Kak Rita sudah bisa merespon dengan positif ya. Bagaimana respon Kak Rita? Gimana ya Kak, kayak itu nolak keinginannya dia gitu. Jadi Kak Rita sudah tidak apa-apa ya dengan Iya. respon semuanya. Tapi dari sini Kak Rita tadi kan capek ya. Kak Rita capek ini apakah pernah berpikir untuk ingin mengakhiri hubungan dengan cowok Kak Rita? Pernah. Apakah Kak Rita pernah merealisasikan hal tersebut? Enggak. Oke, Kak Rita mungkin bisa menceritakan kenapa Kak Rita tidak
Soalnya masih apa ya, masih ada rasa gitu loh kak, capek tapi masih ada rasa gitu, jadi kayak bingung. Jadi Kak Lita ini ingin mengakhiri hubungan dengan cowok itu, tapi Kak Lita masih sayang nih. Iya. Tapi Kak Lita sudah bisa menolak ya untuk selalu menuruti hal tersebut. Tapi ketika Kak Lita terus-menerus menolak hal tersebut, apakah cowok Kak Lita tetap melakukan itu, reposan-reposan dan juga bercerita hal buruk tentang Kak Lita? Mungkin iya. Jadi Kak Lita ini tahu hal kayak menceritakan itu dari mana ya Kak? Tahu sendiri. Tahu sendiri. Jadi akhir-akhir ini apakah Kak Lita tidak pernah mengetahuinya lagi? Tidak. Jadi dari sini itu mendukung Kak Lita ya untuk terus melakukan keyakinan pada diri sendiri bahwa aku ini butuh mengerti aku nih. Iya. Oke, jadi Kak Lita di sini sudah menemukan solusi ya untuk terus menyayangi diri sendiri ketika orang lain pun tidak memberikan validasi nih kepada perasaan Kak Lita. Namun Kak Lita apakah sudah merasa cukup ketika Kak Lita itu memvalidasi perasaan diri sendiri, ataukah mungkin Kak Lita juga butuh dari teman nih, kayak Kak Lita bercerita lalu respon teman Kak Lita seperti memvalidasi, dan itu baru Kak Lita merasa cukup, atau mungkin Kak Lita cukup dengan diri Kak Lita sendiri? Butuh teman. Dari Kak Lita butuh itu, apakah ada teman Kak Lita yang mendukung Kak Lita untuk mendapatkan validasi tersebut? Oke, jadi di sini Kak Lita mendapatkan support ya dari orang lain. Oke. Oke, dari sini Kak Lita sudah menemukan bagaimana nih cara untuk menyayangi diri sendiri, dan juga Kak Lita sudah menemukan seseorang yang dapat memvalidasi perasaan Kak Lita meskipun itu bukan cowok Kak Lita ya. Oke, apakah Kak Lita pernah merasa kalau Kak Lita ini berada di hubungan yang mungkin toksik untuk perasaannya Kak Lita? Pernah. Ketika Kak Lita memikirkan hal tersebut, Kak Lita keingat momen apa? Momen waktu ditinggalin. Ditinggalin, putus. Iya, karena cewek lain. Oh, jadi sebelumnya Kak Lita ini sudah pernah putus? Iya. Dari Kak Lita putus itu, apakah ada dampak atau mungkin Kak Lita semakin kuat nih untuk menyayangi diri sendiri? Semakin kuat untuk menyayangi diri sendiri. Baik, saya sangat ikut senang mendengarnya. Jadi Kak Lita di sini, Kak Lita tidak terlalu terikat ya dengan emosinya. Jadi Kak Lita sudah bisa memvalidasi perasaan dan juga emosi Kak Lita agar tidak bergantungan dengan cowok Kak Lita meskipun Kak Lita mengetahui dia dengan cewek yang lain. Dari sesi konseling ini tadi, Kak Lita merasakan hal apa saja, atau mungkin Kak Lita sudah mendapatkan pandangan baru dari Kak Lita bercerita di sini? Punya pandangan baru sih. Oke, bisa Kak Lita katakan apa pandangan yang Kak Lita dapatkan? Bisa fokus ke diri sendiri, sama nggak mentingin orang lain, lebih mentingin diri sendiri. Oke, jadi selama sesi konseling ini Kak Lita sudah sangat menyadari nih bahwa Kak Lita sudah mengambil langkah yang besar ternyata selama ini, bahwa Kak Lita sudah sangat berusaha untuk menyayangi diri sendiri dan juga fokus pada diri sendiri. Oke, saya izin menyimpulkan ya sesi konseling kali ini. Jadi Kak Lita ini memiliki pasangan yang egonya itu sangat tinggi ketika di bulan ke-5, dan dari situ Kak Lita selalu menuruti nih ego-egonya dia tanpa mementingkan ego Kak Lita sendiri. Lalu Kak Lita di bulan ke-7 Kak Lita merasa capek ya, dan dari situ
ya di Kak Lita. Jadi Kak Lita ini sudah sangat hebat karena Kak Lita sudah bisa fokus dengan emosi Kak Lita sendiri. Baik, apakah Kak Lita ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, terima kasih ya Kak Lita, karena Kak Lita sudah sangat mengambil langkah yang besar, sangat berani. Kak Lita bisa bercerita kepada saya dan juga Kak Lita sudah melakukan langkah yang besar dengan Kak Lita memilih diri Kak Lita sendiri. Untuk sesi kali ini apakah saya bisa akhiri? Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang proses dari Kak Lita ya. Apakah mungkin bisa jadi nanti Kak Lita mengalami emosi yang bertumpuk atau bagaimana, nanti kita akan menemukan jawabannya dari sesi selanjutnya. Nanti Kak Lita bisa menghubungi saya ya di nomor WA yang sama. Baik, terima kasih ya Kak Lita sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Saya sangat apresiasi keberanian Kak Lita. Terima kasih juga ya Kak.